Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Saya Riki Ayudiwa. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru hebat semuanya untuk belajar mengenai topik merancang modul ajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, memahami apa itu modul ajar. Dan yang kedua, memahami apa saja komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Dan yang ketiga, memahami bagaimana cara merumuskan dan menyusun Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Apa itu modul ajar? Nah, modul ajar adalah seperangkat perencanaan pembelajaran yang harus dimiliki Bapak dan Ibu guru selaku pendidik. Dengan adanya modul ajar, sistem atau proses pembelajaran dapat dijalankan dengan secara sistematis. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar? Nah, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, komponen yang ada di dalam modul ajar minimal terdiri dari capaian dan tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, rencana asesmen awal pembelajaran, rencana asesmen akhir pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya, bagaimana merencanakan modul ajar? Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, dalam merencanakan modul ajar, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Tahap pertama, kita perlu terlebih dahulu menentukan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran sudah bersifat baku yang sudah disusun menjadi acuan kurikulum merdeka, dan acuan pembelajaran ini tidak bisa diubah. Yang mana saja sih capaian pembelajaran? Nah, capaian pembelajaran terdiri atas 3 capaian. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa. Sebagai contoh, saya mengambil 2 elemen capaian pembelajaran dalam menentukan capaian pembelajaran. Yang pertama, elemen nilai agama dan budi pekerti. Adapun sub-elemen yang saya pilih atau saya tentukan yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Elemen yang kedua yang saya ambil yaitu elemen jati diri, dan sub-elemennya adalah anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan. Tahap kedua, dalam merancang modul ajar, kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan terlebih dahulu tadi akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan hal penting yang harus kita ingat, tujuan pembelajaran yang kita rumuskan harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan peserta didik. Dari contoh yang pertama tadi, setelah saya menentukan capaian pembelajaran, kemudian saya menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Dari elemen agama dan budi pekerti dan 1 sub-elemen, saya menurunkan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengenal agama dan kewajibannya. Yang kedua, anak mempraktikkan ajaran agama dan kepercayaan. Dan dari elemen yang kedua, yaitu elemen jati diri, saya menurunkan 1 tujuan pembelajaran, yaitu anak mengembangkan keterampilan dengan menggunakan fungsi otot besar dan otot kecil, motorik kasar, halus, dan selanjutnya, tahap ketiga, kita perlu menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis berdasarkan tahapan pembelajaran mulai sejak awal hingga akhir proses. Nah, sebagai contoh, saya sudah membuat dan merancang alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengajarkan anak tentang kewajiban ibadah dalam agamanya, itu termasuk ke dalam aspek pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, mengajarkan anak tentang praktek ibadah yang ada di dalam agamanya, itu juga termasuk ke dalam aspek pengembangan nilai agama dan moral. Alur tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas yang melibatkan fungsi gerak anak. Itu termasuk ke dalam aspek pengembangan motorik 4, mendorong anak untuk bereksplorasi menggunakan fungsi gerak dalam aktivitas. Itu termasuk dalam aspek pengembangan motorik juga. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, kita sudah sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu pada tahapan ini kita perlu merancang rencana pembelajaran. Nah, berikut adalah contoh rencana pembelajaran yang sudah disusun berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang sudah terlebih dahulu dirumuskan dan disusun tadi. Topik yang diambil dalam rencana pembelajaran ini adalah salat sebagai tiang agama. Rencana pembelajaran ini digunakan pada fase fondasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak mengenal agama dan kewajibannya. Yang kedua, anak mempraktikkan kewajiban agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, anak mengembangkan keterampilan dengan menggunakan fungsi gerak. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam rencana pembelajaran ini, yaitu video tentang sholat, air, kemudian gambar gerakan sholat, gambar gerakan wudhu, krayon atau pensil warna, dan lain-lain. Adapun nilai profil Pancasila yang tercakup dalam rencana pembelajaran ini, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ada pun rangkaian kegiatannya, yaitu yang pertama, pembukaan. Nah, dalam sesi ini, anak dan guru bersama-sama memberi dan menjawab salam, bercakap-cakap tentang kabar anak dan perasaan anak hari ini.
Kemudian memberikan beberapa pertanyaan pemantik seperti apa itu sholat, mengapa ya kita harus sholat, dan bagaimana cara melaksanakan sholat. Nah, kemudian pada kegiatan inti ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Yang pertama, kegiatan menonton video tentang sholat. Yang kedua, mencocokkan gambar gerakan wudhu dan sholat. Yang ketiga, mewarnai gambar gerakan wudhu dan sholat. Dan yang keempat, mempraktikkan wudhu dan sholat. Nah, di rangkaian kegiatan terakhir yaitu penutup, guru dan anak-anak bersama-sama melakukan refleksi akhir kegiatan atau menyimpulkan tentang kegiatan hari ini. Menanyakan perasaan anak tentang kegiatan yang dilakukan hari ini di sekolah. Kemudian guru dan anak bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa dan saling memberi dan menjawab salam. Terakhir, dalam rencana pembelajaran, kita perlu menyusun rencana asesmen atau penilaian. Adapun rencana asesmen dan penilaian dalam rencana pembelajaran ini, yang pertama, daftar checklist. Yang kedua, foto berseri, dan yang ketiga ada doa. Demikian pembelajaran kita hari ini, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.